kita harus jujur. Iya. Kalau kita mau melihat diri kita sendiri, masih banyak jeleknya. Nah itu Tuh, ya jadi, mudah-mudahan kita bukan tergolong orang seperti itu Kak ya. Ini namanya muhasabah. Ya. Lebih baik ngoncei dirinya sendiri daripada jujur mengatakan kejelekan orang lain. Nah itu jangan sampai. Nah. Ada tititnya sekarang ya. Titit gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bahagia dan sentosa selalu. Oke, ketemu lagi kita tetap di podcast Amanah Tulus. Podcastnya wong-wong tulus sak dunia. Iya dong. Bercanda yang bermartabat. Bercanda yang bermanfaat. Bercanda yang aman. Mana? Iya betul Kak ya. Iya, karena podcastnya podcast mantul. Mantap betul. Podcast Amanah Tulus. Masih tetap bersama si Aam dan si Mangkok. Oke semuanya. Apa Kak? Bersama si Mangkok dan si Aam. Kebalik. Kebalik. Aku mau itu kok. Aku mau itu. Jangan dong. Kita bohongi semuanya. Gak boleh dong. Gak boleh. Loh. Gak boleh. Kan gak ada yang tahu kalau aku namanya si Aam. Nah itu dari awal tadi sudah. Gak enak bohong. Iya gak boleh dong. Karena habis ini kita mau teman-teman. Mau membahas tentang kejujuran. Oh jujur. Iya dong harus jujur dong Kak. Bahasa gitu. Inggrisnya honesty. Honesty apa Kak? Honesty. Maklum semuanya ya. Saya makannya gimbal tempe. Baik, oke. Oke, siap. Temanya kali ini ya. Jujur itu mujur. Maaf lagi nyari-nyari. Itu loh. Enggak apal-apal aja. Temanya kali ini yaitu 1, 2, 3. Jujur itu mujur. Wow, keren. Mantap jiwa. Oke, baik. Kira-kira Kak, apa Kak jujur itu? Jujur itu mujur. Jujur itu pasti mengatakan atau bersikap berperilaku apa adanya. Oh, apa adanya. Kalau mujur, kenapa kok jujur itu mujur? Mujur itu apa Mas? Mujur itu kalau kita jujur hidup kita akan mujur. Betul Kak? Betul. Beruntung. Oke. Maksudnya itu hidup jujur itu mujur, sukanya makan bubur, nanti kalau dikubur jangan dong. Nggak. Jadi siapa yang jujur insya Allah akan beruntung. Iya. Oke Mas Aam, biar kita lebih tahu definisinya tentang jujur atau kejujuran itu apa. Jujur itu kasih pengertian dong. Jujur katanya itu, pengertian. Iya. Kasih dong aku pengertian. Ya, maaf ya semuanya ya. Oke, sekarang coba kita jebak Kak Komang ya. Kira-kira kita tanya, kita tes Kak Komang ini. Kira-kira apa Kak pengertian kejujuran itu Kak? Yang penting kita harus saling mengerti. Betul. Bahwa pengertian kejujuran itu Mas Aam yang ngerti. Loh. Apa Mas Aam? Bolak-balik. Iya, ayo. Tadi katanya minta ditanya, sekarang balik tanya. Iya. Oke, kejujuran. Oke.
Nah, jujur itu Kak adalah salah satu sikap atau perilaku yang mencerminkan keterbukaan. Nah, ini nggak ada bohong-bohongan, nggak boleh. Ketulusan dan sukses antara perkataan dengan perbuatan. Ini harus sesuai Kak. Sesuai. Iya, jadi misal contoh ini ya Kak Komang kok bajunya jelek sih lah, padahal ini bagus kan? Iya lah, itu harus seperti itu Kak. Nah, orang yang jujur itu biasanya untuk mengatakan sesuatu dengan apa adanya. Aduh, saudara-saudara, temanku ini loh, ya Allah, putihnya sekali, ganteng sekali. Alhamdulillah, padahal kena lampu. Nggak jadi. Oke, berarti itu harus sesuai antara sikap perilaku dengan apa yang diungkapkan. Betul. Tidak boleh menambah-nambahi atau mengurangi sesuai faktanya. Gitu, kalau bahasa Jermannya mungkin orang goroi. Goroi. Tidak bikin gara-gara. Betul. Orang mayak. Nah, untuk secara sederhananya jujur itu berkata dengan benar atau dengan apa adanya itu Kak. Oh, berarti bisa disederhanakan. Iya dong. Itu maksudnya umumnya, sifat umumnya seperti itu. Tidak membual, omong kosong, omong besar, tetapi mengatakan apa adanya. Mengatakan apa adanya sesuai faktanya. Karena orang yang jujur itu pasti tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mujur tadi. Mujur. Permasalahan kalau datang terus diberikan alibi yang bukan kejujuran, maka masalah itu akan tambah besar. Iya, betul. Ditutupi oleh kebohongan berikutnya. Tapi kalau jujur ya mungkin pada saat itu sulit. Iya, sulit. Tapi ketika sudah tahu kenyataannya, maka yang terjadi akan datang kemudahan kebersamaan. Oke lah. Berarti penting sekali. Nah, sekarang Kak Komang dong. Tadi kan saya pengertian. Nah, itu tadi pentingnya. Oh, itu tadi. Iya. Sudah ya. Jadi kalau jujur itu ya seperti itu. Curang Kak Komang. Bukan. Maksudnya di sini adalah bahwa kejujuran itu nilai pentingnya adalah moralitas. Siap. Karena moral itu berkaitan sama kehidupan pribadi dan bersosial masyarakat. Oh, iya. Karena jujur itu seperti halnya kalau kita umat muslim punya teladan, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad. Itu al-amin, jujur. Nah, jadi itu menimbulkan trust atau kepercayaan. Oke, betul. Ya, karena apa orang jujur itu karena apa? Apa Kak? Karena apa? Karena jujur itu mudah dipercaya oleh orang dipercaya. Lain. Oh, iya. Dan itu menumbuhkan kepercayaan. Kalau Mas Aam, jujur apalagi? Nah, itu bisa untuk membentuk karakter Kak. Karakter yang baik lah. Maksudnya itu dengan jujur kita itu bisa menciptakan integritas dalam diri seseorang. Integritas. Iya, integritas apa itu Kak? Integritas ya tentunya kesatuan. Ya wis itulah ya. Integritas. Integritas. Jadi yang nanti orang melihat, wah iki apik iki. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Yang jelas jujuran itu bisa menciptakan hubungan yang harmonis. Wow, ini dalam keluarga, mungkin di sekolah. Atau di masyarakat, bahwa kejujuran itu menghindarkan dari kesalahpahaman atau konflik. Karena yang dikatakan benar, tidak dibuat-buat. Ora goro. Itu. Oke, itu tadi tentang pentingnya kejujuran. Berikutnya Mas Aam kita masuk pada bentuk-bentuknya. Iya, bentuk-bentuk dari kejujuran. Jelaskan ya. Oke. Jadi yang pertama bentuk-bentuk kejujuran itu Mas Aam. Iya. Jujur dalam perkataan. Oh, berarti itu orangnya tidak berbohong Kak ya? Tidak berbohong, tidak menipu dan tidak menyembunyikan kebenaran. Nah, itu. Terus berikutnya jujur dalam perbuatan. Oh, perbuatan. Maksudnya itu seperti ini Kak, tindakan sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku. Itu. Iya dong. Kok pintar. Oke, berikutnya jujur terhadap diri sendiri lah. Kalau ini Kak, itu biasanya orang yang mau mengakui kelemahannya dan kesalahan tanpa menyalahkan orang lain, sadar diri. Betul. Ini sangat penting karena apa? Kita kadang
melihat orang lain. Iya. Sehingga yang dilihat itu kejelekan orang lain. Kejelekan orang lain. Padahal kita harus jujur. Iya. Kalau kita mau melihat diri kita sendiri, masih banyak jeleknya. Nah, itu. Tuh, ya mudah-mudahan kita bukan tergolong orang seperti itu, Kak ya. Ini namanya muhasabah. Muhasabah. Ya. Lebih baik ngoncei dirinya sendiri mantap. daripada jujur mengatakan kejelekan orang lain. Nah itu jangan sampai. Ya. Nah, baik, berikutnya bentuk-bentuk jujur dalam tanggung jawab. Nah ini yang paling penting ini harus bisa melaksanakan tugas atau amanah dan tidak curang. Maksudnya melaksanakan tugas sesuai amanah dan tidak curang lah. Keren itu bentuk-bentuk kejujuran, saudara-saudara. Nah, sekarang gantian. Dampak dari kejujuran menurut Kak Komang apa? Dampak positifnya. Ayo. Dampak positifnya yang jelas. Hidup itu akan lebih tenang. Mic-nya nggak kedengeran. Hidup itu akan lebih tenang. Masalah cepat terlampaui. Betul. Dan memiliki banyak teman. Oh iya dong, karena orang jujur itu Kak selalu dipercaya orang lain dan akhirnya kita bisa mudah dalam bermasyarakat. Betul. Iya dong. Itu dampak positif. Iya. Sekarang dampak negatif. Dampak negatifnya itu biasanya orang itu tidak percaya lagi dengan kita. Maksudnya itu kehilangan kepercayaan. Dijauhi oleh orang karena kita selalu berbohong dalam kehidupan itu. Terus rasa bersalah. Itu akibatnya merusak integritas tadi atau hilangnya reputasi. Reputasi, betul. Reputasi baiknya itu hilang. Nah, itu ngeri ya ternyata. Iya dong. Gak jujur ya. Gak jujur lah. Kira-kira Kak Komang bisa nggak kalau seumpama saya meminta contoh dari kejujuran itu dalam kehidupan sehari-hari? Kita sikat semuanya ya teman-teman ya. Bokong saya panas bentar. Ya. Jujur. Ya. Ada bau gak sedap. Oh bukan. Ayo. Saya difitnah. Bukan. Saya difitnah. Bukan. Ayo ngaku. Saya tadi kan jujur mau gini-gini tuh bokong saya panas. Oke. Nah itu salah satu contoh kejujuran Kak. Bukan. Ya. Beneran sumpah. Gak bisa dua ini. Gimana ini? Yolo. Oke. Kita tembak yang kita. Jadi contoh kejujuran adalah gimana Kak? Mengembalikan barang yang sudah kita temukan. Iya. HP ketinggalan terus kita lihat, ini HP. Iya. Aduh, HP-nya merek yang keren. Aduh, bisa buat aku tak ganti akun nanti. Astagfirullah. Jangan dong. Iya. Tapi ketika menemukan, ya Allah ini HP-nya siapa, pasti mahal ini. Iya. Maka dicari. Aku mau scroll cari apa? Siapa tahu ada kontaknya nama Kak, kontak yang bisa dihubungi. Ya, Kak, ya. Mungkin bisa jadi istriku atau suamiku atau sahabatku atau ibuku, ayahku. Disitulah nilai kejujuran itu. Memang berat karena akan kehilangan. Iya. Mungkin kehilangan hak atau sesuatu yang berharga. Iya. Tapi ternyata ketika kita kembalikan ada yang lebih berharga. Betul. Kejujuran kita, moralitas kita, dan juga integritas kita. Ya. Baik. Terus apa lagi Kak? Itu biasanya santri atau anak-anak kalau ujian. Ya. Tidak boleh mencontek ya Kak. Iya, kok malah aku ngomong nyontek? Kan biasanya Kak Komang guru. No. Iya, ini sesuatu yang Kak ya ini Kak ya. Bener kecil tapi berdampak besar dalam kehidupan kita ya Kak ya. Ya. Baik, terus, itu contoh-contoh banyak lagi bisa mengakui kesalahan kepada guru dan orang tua ya. Terus apa lagi? Tidak memanipulasi atau membohongi data atau laporan pekerjaan. Ini itu ya. Itu butuh effort loh. Iya. Butuh suatu kekuatan untuk bisa menumbuhkan kejujuran itu. Iya dong, itu dong. Jadi caranya ya apa ini Mas Aam? Yang pertama itu ya Kak ya, ini tak kasih
kisi-kisi ya caranya ya. Itu membiasakan berkata benar sejak dini. Nah, itu yang dibiasakan. Terus menanamkan nilai agama ini penting, Kak. Karena itu bersangkutan dengan ilmu. Karena apa? Karena kalau kita tidak jujur seperti HP tadi ya, kalau kita tidak mempunyai ilmu pasti wah enak ini setannya kan ya. Tapi kalau sebentar ngomong setan ngelirik aku. Emang setan. Setannya Kak, maksudnya setannya. Nah, maksudnya itu kan seperti itu Kak. Tapi kalau kita mempunyai nilai agama pasti kita kembalikanlah nanti. Apa yang kita perbuat pasti kembalinya kita dengan hal yang baik itu. Yang jelas menghargai kejujuran bukan hanya di hasil akhir. Di hasil akhir, betul. Baik, ketika kita ujian atau menghadapi masalah-masalah. Oke. Baik, itu tentang tentang kejujuran. Sekarang boleh nggak kita simpulkan, Mas? Iya dong, boleh dong. Jadi menurut Kak Komang ini dari semua pembicaraan kita ini kira-kira kesimpulannya apa Kak tentang Ayo kita kejujuran ya? Ya, bahwa kejujuran itu adalah pondasi utama dalam membangun kepribadian. Oh ya. Kepribadian yang apa? Ya pasti yang baik dong Kak. Dan kehidupan yang damai itu. Orang yang jujur adalah orang yang pasti akan mendapatkan penghormatan. Oke. Akan dihormati maksudnya. Iya, dan dengan dihormati itu orang itu pasti akan percaya kepada kita. Dan tentunya pasti akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Iya, karena apa Kak? Karena tanpa kejujuran semua hubungan dan prestasi tidak akan bertahan lama. Iya kan? Makanya. Iya dong. Tepuk tangan dong. Gimana? Untung tepat biasanya. Ya mungkin itu Kak ya yang bisa kita sampaikan. Semoga semuanya bisa termotivasi. Dengan acara ini yang tahu yang nggak tahu jadi tahu, yang berwawasan kurang jadi berwawasan sangat lebih. Mungkin gitu ya Kak ya. Yang jelas kita harap semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu secara tulus berbuat jujur di mana saja. Amin. Karena kejujuran ini sangat penting dan menjadi pondasi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Jujur pada diri sendiri, jujur pada bersosial bermasyarakat. Betul. Mungkin itu saja Kak ya. Akan kita sambung lagi ya Kak ya dengan tema-tema yang selanjutnya Kak ya, yang pengen kita ulik, pengen kita bahas Kak ya. Jadi untuk itu dukung terus kami semuanya ya, agar bisa selalu semangat dalam membuat konten yang itu untuk memberikan syiar yang amanah kepada semua. Karena wong tulus. Siar kita siar tipis-tipis. Betul. Siar amanah tulus. Sampai jumpa wong tulus, wong jujur. Amin. Semuanya. Amin. Mantap jiwa. Musik dong. Musik tadi kan intronya musik. Oh, iya. Sebentar. Oke semuanya, terima kasih. 햇살이 너무 좋았어